Selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang baik dan juga berada dalam keadaan yang sehat. Video pembelajaran berikut ini berisi contoh soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistik. Simak dengan baik video pembelajaran berikut ini karena hari ini juga kita akan ulangan harian atau penilaian harian KD9 yaitu statistik. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan harian hari ini. KD9 statistik contoh soal. Yang pertama, diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah titik-titik. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini ada kegiatan ekstrakurikuler yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dan satuannya adalah persen. Kita perhatikan bahwa drama di sini belum ditentukan berapa persen. Sehingga untuk mengetahui banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan drama, kita harus mencari persentasenya dulu. Nah, cara untuk mencari persentase dari drama ini adalah 100% dikurang jumlah persentase dari kegiatan yang lain. Natoni 11%, sepak bola 19%, basket 29%, tenis meja 10%, fashion show 12%. Kita jumlahkan, kita peroleh 100% dikurang 81%, hasilnya adalah 19%. Jadi, banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan drama itu adalah 19%. 19% ini berapa anak? Caranya adalah 19% dikali dengan jumlah dari semua siswa yang ada di sekolah tersebut yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu sebanyak 300 siswa atau 300 anak. 19% kita bisa ubah menjadi 19 per 100 dikali dengan 300. Nah, 19 per 100 dikali dengan 300 itu hasilnya adalah 57. Cara gampangnya, nolnya sama-sama kita habiskan, tersisa adalah 19 kali 3. 19 kali 3 adalah 57. Sehingga kita peroleh bahwa banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 57 orang. Oke, contoh soal yang kedua. Diagram berikut menyatakan suhu badan seorang pasien yang dicatat dari pukul 13.00 sampai pukul 21.00. Ini adalah diagramnya, disajikan dalam bentuk diagram garis ya. Nah, pertanyaannya ini adalah hasil dari membaca diagram ini. Ya, coba kita perhatikan. Bagian A, perkiraan suhu pasien tersebut pada pukul 20 adalah, perkiraan suhu pasien pada pukul 20 di sini kita tarik, ini kalau kita perkirakan ini adalah 37,5 derajat Celcius. Kemudian, pada pukul berapa suhu badan pasien paling rendah? Kalau paling rendah berarti yang paling bawah. Sehingga kita peroleh bahwa suhu badan pasien paling rendah terjadi pada pukul 21.00. Pada pukul berapa suhu badan pasien mengalami kenaikan? Kalau mengalami kenaikan berarti kita akan lihat grafiknya yang garisnya itu naik ya. Maka ada dua di sini. Terjadi pada pukul 16.00 dan pada pukul 18.00. Mudah ya, hanya membaca grafik saja. Nomor 3. Data penjualan beras dari sebuah toko sembako adalah sebagai berikut ya, dalam kuintal. Ini kita bisa baca diagramnya. Pada hari Senin, penjualan beras itu sebanyak 20 kuintal, pada hari Selasa 50 kuintal, pada hari Rabu 40 kuintal, pada hari Kamis 70 kuintal, dan pada hari Jumat 30 kuintal. Nah, kita disuruh menentukan selisih banyaknya hasil penjualan beras pada hari Kamis dan hari Senin. Dan yang kedua adalah mean atau rata-rata banyak beras yang terjual setiap hari pada minggu tersebut. Oke, kita selesaikan bagian A. Hasil penjualan beras pada hari Kamis adalah 70 kuintal. Pada hari Senin adalah 20 kuintal, sehingga selisihnya 70 dikurang 20 itu adalah 50 kuintal. Bagian B, mean atau rata-rata. Mean itu adalah banyaknya nilai
jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data ya. Nah, kalau pada diagram ini, ini jumlah data atau jumlah dari seluruh penjualan beras dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dibagi dengan banyaknya hari. Harinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 hari. Sehingga kita peroleh hari Senin itu ada 20, hari Selasa ada 50 kuintal, hari Rabu 40 kuintal, hari Kamis 70 kuintal, dan hari Jumat adalah 30 kuintal. Dijumlahkan hasilnya adalah 210 kuintal. Dibagi 5 hari, maka miannya adalah 42 kuintal. Sehingga kita peroleh rata-rata penjualan beras setiap hari pada minggu tersebut adalah 42 kuintal. Nomor 4. Diagram berikut menunjukkan nilai ujian kenaikan kelas mata pelajaran matematika yang diperoleh 20 anak dalam suatu kelas. Ada 20 anak yang mengikuti nilai ujian kenaikan kelas mata pelajaran matematika, dan ini adalah grafiknya. Grafiknya disajikan dalam bentuk diagram batang. Kita akan menentukan mean, median, modusnya, kemudian banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Oke, kita selesaikan yang pertama. Itu adalah mean-nya. Jadi ini kita bisa sajikan juga dalam bentuk tabel, dan ini adalah rata-rata gabungan. Sehingga rumus untuk menentukan rata-rata gabungan adalah jumlah dari frekuensi atau nilainya dikali dengan banyaknya siswa dibagi dengan banyaknya siswa. Oke, kita memperoleh di sini 3 kali 2. 3 kali 2 dapat dari mana? Jumlah siswa yang mendapat nilai 3 adalah 2. Jadi 3 kali 2. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 4 adalah 3. 4 dikali 3. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 5 adalah 6. Jadi 5 kali 6. Kalau ini berarti 6 dikali 4. Ini adalah 7 dikali 2. Ini adalah 8 kali 3. 8 kali 3 itu artinya 8. Jumlah siswa yang mendapat nilai 8 adalah 3, atau 3 siswa mendapatkan nilai 8. Kemudian kita jumlahkan banyaknya siswa itu adalah 2. Ini 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3. Maka setelah kita dapatkan hasilnya adalah 110 dibagi dengan 20 diperoleh adalah 5,5. Itu adalah mean atau rata-ratanya. Yang berikut median. Median banyaknya data kan adalah 20 ya. Dapat dari mana 20 ini? 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 3 itu adalah banyaknya siswa 20. Karena datanya genap, maka mediannya terletak antara data ke 10 dan 11. Oke. Data ke 10 dan data ke 11 itu adalah 6. Ya, data ke 10 adalah 6 dan data ke 11 juga adalah 6, sehingga mediannya adalah 6 tambah 6 per 2. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Itu adalah mediannya. Modus data tersebut adalah 6 juga, atau yang paling banyak ya memperoleh nilai. Bukan 6 ya, tapi 5. Mediannya itu adalah 5. Bukan 6, karena yang paling banyak dapat nilai itu adalah nilai 5 sebanyak 6 siswa. Jadi modusnya seharusnya adalah 5. Oke. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Rata-ratanya tadi kan ada 5,5. Berarti siswa yang di bawah 5,5 itu adalah ini 5, dia tidak dapat standar, tidak dapat nilai rata-rata kalau hanya nilainya 5. Berarti yang kita akan jumlahkan adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Ini 6 ditambah 3 ditambah 2 itu sebanyak 11 orang. Nah, berikut. Perhatikan nilai ulangan IPA berikut. Nih, ada nilai ulangan IPA yang disajikan dalam bentuk tabel. Nilai yang mendapat 4 itu sebanyak 1 orang, itu frekuensi adalah banyaknya siswa ya. Yang mendapat nilai 5 itu ada 3 orang. Yang mendapat nilai 6 ada 4 orang. Yang mendapat nilai 7 ada 6 orang, yang mendapat nilai 8 ada 4 orang, dan yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Kita akan menentukan mean, median, dan modusnya. Kemudian dari data tersebut yang memperoleh nilai-nilai di bawah rata-rata harus mengikuti remedial. Banyaknya anak yang mengikuti remedial adalah kita cari dulu, ini adalah rata-rata gabungannya. Jadi
perkalian dari nilai dikali dengan frekuensi dijumlahkan semua kemudian dibagi dengan banyaknya siswa. Maka 4 kali 1 ditambah dengan 5 kali 3 ditambah 6 kali 4 ditambah 7 kali 6 ditambah 8 kali 4 ditambah dengan 9 kali 3 dibagi dengan 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Kita peroleh adalah 135 bagi 20. Median atau rata-ratanya adalah 6,75. Mediannya, karena banyaknya data adalah 20, dapat 20 di mana? Ini jumlahkan semua frekuensinya. Sehingga mediannya terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, median terletak antara data ke-10 dan data ke-11. Data ke-10 itu adalah 7 dan data ke-11 juga adalah 7. Sehingga mediannya adalah 7 ditambah 7 per 2 itu sama dengan 7. Rata-ratanya adalah 7. Yang berikut, nilai tengahnya adalah 7. Modus atau nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling banyak adalah 7. Karena 7 muncul sebanyak 6 kali. Dia yang paling banyak itu adalah modusnya. Nah, banyaknya anak yang ikut remedial, syarat untuk ikut remedial tadi itu adalah nilainya di bawah rata-rata. Rata-ratanya adalah 6,75, sehingga yang di bawah 6,75 itu dia remedial. Berarti 6 tidak dapat nilai rata-rata ya, berarti 6 termasuk. 6 termasuk, sehingga kita peroleh banyaknya anak yang ikut remedial adalah 1 tambah 3 tambah 4 itu adalah 8 orang yang ikut remedial, nilai di bawah 6,75, 6, 5, dan 4. Oke, yang berikut, perhatikan nilai ulangan IPA berikut ya. Jika nilai rata-rata ulangan tersebut adalah 6, maka banyaknya siswa yang nilainya 7 adalah oke. Ada nilai A di sini dan kita belum tahu berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 7. Yang diketahui adalah nilai rata-ratanya, sehingga untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita pasang dulu rumusnya, kita substitusi apa yang diketahui dari soal ke dalam rumus, maka kita sajikan 4 kali 5 tambah 5 kali 8 tambah 6 kali 5 tambah 7 dikali A tambah 8 kali 2 ditambah 9 kali 2 dibagi dengan 5 tambah 8 ditambah 5 ditambah A ditambah 2 ditambah 2, maka kita peroleh, kita jumlahkan semua yang sejenisnya. Hasilnya adalah 124 ditambah 7A dibagi dengan 22 ditambah A. Di sini bagi, maka pindah ruas dia kali. Kita kalikan 6 kali 22 itu adalah 132. 6 dikali A itu adalah 6A. Kita tulis kembali yang dari atas 124 ditambah 7A. Oke, kita kalikan. Yang sejenis itu kita pindahkan ke ruas kanan, yang sejenis yang lain itu kita pindahkan ke ruas kiri. Kita peroleh 132 dikurang 124 itu ada 8. 7A dikurang 6A itu adalah 1A. 1 tidak perlu ditulis, maka A itu sama dengan 8. Jadi banyaknya siswa yang nilainya 7 adalah 8 orang. Berikut. Tinggi rata-rata dari 40 anak dalam suatu kelas adalah 158 cm. Jika bertambah 10 anak yang tinggi rata-ratanya adalah 162 cm, maka tinggi rata-rata anak di kelas tersebut adalah titik-titik. Nah, ini juga adalah rata-rata gabungan di mana ada rumusnya. Silakan dipelajari kembali buku maestronya, di dalam kalian akan melihat rumusnya. Dan contoh soal ini Ibu langsung ambil dari contoh soal yang ada di buku maestro di MEAN. Oke, kita peroleh di sini. Jadi, nilai rata-ratanya dikali dengan banyaknya anak yang memperoleh dijumlahkan dengan pertambahannya dan juga rata-ratanya dibagi dengan banyaknya anak. Jadi 40 dikali 158 itu adalah 6.320 ditambah dengan 10 kali 162 itu adalah 1.620 dibagi 50. 7.940 itu dapat dari hasil penjumlahan ini dibagi dengan 50, hasilnya adalah 158,8. Jadi kalau dapat nilai rata-rata yang 2 dan disuruh untuk mencari nilai rata-rata dari gabungannya, maka rata-ratanya juga kita gabungkan dibagi dengan banyaknya anak ya setelah dijumlahkan. Oke, jadi rata-rata tinggi anak di kelas tersebut adalah 158,8. Yang berikut. Ini adalah keterbalikan dari soal pada nomor 7 tadi. Di sini rata-rata nilai 30 siswa adalah 7,4.
Setelah nilai dua siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 7,5. Nah, rata-rata nilai kedua siswa tersebut adalah titik-titik. Jadi, masih sambungan dari soal nomor 7 dan ini agak berbeda jenis ya. Hanya memindah-mindahkan saja. Jadi, apa yang kita ketahui kita pasang di dalam rumus yang sudah kita lihat tadi pada soal nomor 7, maka kita melihat di sini bahwa X2 atau nilai rata-rata dari kedua siswa tersebut belum diketahui. Misalkan rata-rata dari nilai kedua siswa tersebut adalah N. Sehingga Ibu substitusi F1-nya kita ambil 30, X1-nya adalah 7,4, F2-nya adalah 2, kemudian kita substitusi, mean atau rata-ratanya adalah 7,5, kita kalikan 30 kali 7,4 itu adalah 222 ditambah 2N, di sini 30 tambah 2 adalah 32, 32 bagi, pindah ruas menjadi kali, kita peroleh 240, 222 kita pindah ruas itu kurang, hasilnya 18 itu sama dengan 2N, 2 pindah ruas bagi, 18 bagi 2 itu adalah 9, itu adalah N. Jadi rata-rata nilai kedua siswa tersebut adalah 9. Oke, ini yang terakhir ya, soal yang terakhir. Nilai ulangan IPS dari 15 anak adalah ini. Tentukan mean, kemudian banyaknya anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Oke, ini cepat saja ya. Jadi langkah yang pertama kita urutkan dulu datanya, boleh dari yang terkecil ke terbesar. Ini kita peroleh hasilnya, maka mean-nya itu adalah banyaknya nilai ya, dibagi dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data, maka kita jumlahkan semua ini dibagi dengan 15. Oke, hasilnya adalah 90 dibagi 15 itu adalah 6, itu adalah rata-ratanya, sehingga banyaknya anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Karena rata-ratanya 6, berarti anak-anak yang nilainya di bawah 6 kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi bukan karena mean-nya 6, terus nilai yang di bawah rata-rata juga 6. Tidak, tapi jumlah anak-anak yang memperoleh nilai di bawah nilai 6, yaitu ini. 5-nya ada 2, 4-nya ada 2, 3-nya ada 2. Jadi semuanya ada 6 orang. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa, sampai ketemu di ulangan harian hari ini dan juga minggu depan kita akan masuk dalam KD yang terakhir yaitu peluang.